Dah, Dah, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Jadi, sebelum perkenalan, kami dari kelompok satu. eh, jadi, di sini kita dari kelas studi Tiongkok, reguler A, yang mana pada hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja dengan tema. Jadi, kita di sini ada tema, yaitu tentang Forum Kerjasama Tiongkok dan Afrika, atau yang disingkat dengan FOCAC. Nah, sebelumnya, buat yang belum tahu nanti bakal kita jelasin mulai dari apa itu evaluasi dan lain-lain. Terus bakal ada pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini. Jadi saling berbagi informasi. Jadi dengan pembukaan dasar tentang pembahasan ini, pembahasan dengan pertanyaan apakah memang FOCAC merupakan landasan atau jantung dari kebijakan luar negeri Tiongkok di Afrika. Dari yang kita tahu, kalau misalnya Tiongkok ini eh, sedang atau lagi mengembangkan strategi kebijakan luar negeri dari mereka sendiri yang disebut dengan BRI atau Belt Road Initiative yang merupakan ambisi Tiongkok untuk menghubungkan langsung dengan kawasan Asia, Afrika maupun Eropa. Terus buat mungkin ada pertanyaan selanjutnya mengenai apa itu negosiasi. Jadi di sini bakal aku jawab aja sebelum membahas lebih jauh gitu ya. Mari kita pahami dulu apa itu negosiasi. Dari yang kita kutip dari kumparan, FOCAC adalah eh, nama panjangnya gitu. Kalau nama pendeknya kan FOCAC. Jadi nama panjangnya itu Forum on Tiongkok Africa Corporation. Yang mana ini adalah pertemuan tingkat pemimpin yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Jadi forum ini tuh pertama diselenggarain pada tanggal 20 Oktober pada tahun 2002. Yang mana FOCAC ini pada awalnya tuh dibentuk untuk punya misi gitu, punya misi untuk mempromosikan dan membangun tatanan internasional yang adil dan merata, serta memperkuat kerjasama dari Tiongkok kepada Afrika dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan tujuan forum ini untuk meningkatkan kerjasama investasi perdagangan Tiongkok dan Afrika. Sampai saat ini dari yang kita kutip di Kumparan, itu ada 53 negara di Afrika yang tergabung dalam keanggotaan FOCAC, yang mana menggunakan sistem perdagangan bebas terbuka dengan Tiongkok, negara-negara Afrika tersebut. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain baik tentang tujuan, dampak, track record atau apapun itu bakal kita tanyain ke teman-teman kita yang lain. Mungkin yang pertama bakal kita tanya dulu ke Dayat Muhammad Hidayatullah ya. Ini pertanyaannya tentang tujuan strategis mungkin. Jadi buat Mas Dayat, kenapa Tiongkok itu sangat serius gitu dalam mengembangkan kerjasama dengan Afrika melalui FOCAC ini, Mas? oke. Eh, Makasih ya buat Mas Zaki. Mungkin aku bakal coba jawab. Untuk itu mungkin jawabannya karena akses ke sumber daya alam. Di Afrika ini kaya gitu akan sumber daya alam. Kayak minyak, terus ada mineral Tiongkok juga. Nah, lalu sebagai negara industri yang besar, membutuhkan sumber daya ini untuk menopang pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, pasar Afrika juga pasar Afrika yang besar dan terus berkembang menjadi target pasar yang menarik bagi produk-produk Tiongkok. Nah, terus meningkatkan pengaruh global. Dengan memperkuatkan hubungan dengan Afrika, Tiongkok ingin meningkatkan pengaruhnya di panggung dunia dan juga menjadi kekuatan global yang sejajar dengan negara-negara barat. Mungkin untuk jawabannya seperti itu ya. Oke, jadi itu eh, jawaban dari Mas Dayat tentang tujuan strategis. Jadi dengan pertanyaan, kenapa Tiongkok sangat serius gitu dalam mengembangkan kerjasama dengan Afrika lewat FOCAC ini? Mungkin langsung aja buat mempersingkat waktu kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mas Farhan yang bisa jawab ya. Dengan pertanyaan gini Mas Farhan, apa sih dampak FOCAC bagi negara Afrika dan Tiongkok gitu? Hasil kerjasama mereka dampaknya tuh apa? Jadi FOCS ini udah ngebawa dampak yang signifikan dari kedua belah pihak ya. Di satu sisi FOCSI telah membangun infrastruktur di Afrika, meningkatkan pertumbuhan ekonominya juga, dan mengurangi kemiskinan yang ada di Afrika. Di sisi lain, FOCSI bagi Tiongkok ini
memberikan keuntungan dari kayak akses ke sumber daya alam yang baru dan pasar yang baru, pembangunan infrastruktur yang ada di Tiongkok, peningkatan investasi, dan juga transfer teknologi di kedua sisi. Jadi dari dampak ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit track record kontribusi Tiongkok ini yang ada itu. Jadi kontribusi Tiongkok ini terhadap beberapa negara di Afrika selama beberapa tahun terakhir ini tumbuh menjadi bentuk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika. Di tahun 2008 itu ada kerjasama antara Tiongkok dan Afrika mencapai 106,8 miliar US dollar yang selama jangka waktu tersebut pun investasi bantuan pembangunan negara meningkat. Tiongkok yang membatalkan hutang-hutang negara Afrika dengan memperluas akses pasar yang serta menyediakan kesempatan baru untuk negara Afrika agar dapat terlibat dalam perekonomian internasional. Tiongkok juga mendapatkan pasokan energi dari Afrika dari kerjasama ini. Aktivitas impor energi ini telah dilakukan Tiongkok hingga mencapai persentase sebesar 47% dari Angola, diikuti oleh Sudan yang memiliki 25%, Republik Kongo itu sekitar 13%, Republik New Guinea itu ada 9%, dan Nigeria ada 3%. Itu negara-negara Afrika yang bekerja sama dari energi impor sama Tiongkok. Impor energi yang dilakukan Tiongkok ini meliputi kayak ada energi minyak, tembaga, biji besi, bauksit, uranium, aluminium, dan berlian. Mungkin ini bakal dilanjutin oleh teman saya Mas Rifki, karena Mas Rifki juga mengetahui hal mereka tersebut. Monggo Mas Rifki. Oke, mungkin saya tadi akan menambahkan dari yang Mas Farhan sudah jelaskan terkait track record kontribusi Tiongkok ya. Jadi kerjasama yang terjadi antara Tiongkok dan Afrika ini membantu Afrika mencapai tujuan dari pembangunan Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri atau disingkat dengan PBB, serta membangkitkan kesejahteraan dan kemajuan bersama Tiongkok. Tiongkok merupakan partner besar Afrika dalam bidang perdagangan. Lalu kerjasama bilateral tersebut tumbuh lebih dari sekitar 43% yang terhitung hampir 115 miliar US dollar pada tahun di 2010. Namun muncul banyak sekali kecaman keras dari berbagai pihak terhadap cara Tiongkok yang eksploitasi sumber daya Afrika karena penanaman modal langsung di Tiongkok di Afrika naik dari yang awal 500 juta US dollar di tahun 2003 meningkat menjadi 9 miliar US dollar pada tahun 2009. Kemudian salah satu contoh negara yang mengalami peningkatan grafik perdagangan dengan Tiongkok itu sendiri yaitu Angola yang merupakan produsen minyak besar kedua setelah Nigeria. Cadangan minyak Angola sendiri menguasai hampir dari 50% dari total pengeluaran ekonomi setiap tahun. Puncak kerjasama antara Tiongkok dan Angola ini bermula pada tahun 2004 ketika ekspor-impor Bank of Tiongkok memberikan pinjaman sebanyak 2 miliar US dollar yang digunakan sebagai modal rekonstruksi infrastruktur di Angola. Lalu sejak saat itu hubungan antara Tiongkok dan Angola mulai diwarnai oleh kunjungan bilateral dari para petinggi negara yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama antara kedua negara tersebut. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Mungkin yang selanjutnya bisa ditambahin oleh Dayat mungkin. Oke, mungkin aku izin nambahin juga ya. Sebenarnya hubungan perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Angola ini udah berlangsung sebelum VOC Aceh ini dimulai pada pertengahan 1990-an. Nah, hubungan bilateral keduanya menghasilkan kisaran antara 150 sampai 700 juta US dollar dan pada tahun 2000. Terus perdagangan ini meningkatkan mencapai 1,8 miliar US dollar dan juga pada akhir tahun 2005 meningkat 4 kali lipat bahkan sebesar 6,9 miliar US dollar gitu. Dan meningkat lagi menjadi 12 miliar US dollar pada tahun berikutnya. Hal ini menjadikan Angola sebagai mitra utama Tiongkok di Afrika.
salah satu kepentingan Tiongkok merupakan untuk mendapatkan pasokan minyak demi memenuhi kebutuhan negaranya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lalu Tiongkok memilih Angola dikarenakan kedua negara tersebut benar-benar saling membutuhkan gitu. Angola merupakan negara penghasil minyak terbesar di benua Afrika dan sedang memerlukan untuk membangun kembali perekonomian negaranya. Tiongkok memberikan tawaran bantuan yang juga memerlukan pasokan minyak bagi negaranya. Banyak juga pihak yang telah menawarkan bantuan, tapi ya tawaran Tiongkok lah yang diterima. Karena Tiongkok menawarkan bantuan dengan syarat yang paling menguntungkan gitu. Dan memberikan waktu yang panjang dalam pengembalian pinjaman dengan syarat pengembalian berupa minyak mentah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, jawaban-jawaban menarik ya. Tapi aku masih ada satu pertanyaan nih terkait dampak gitu. Mungkin bisa dijawab sama Mas Farhan ya. Jadi pertanyaanku tuh eh, gimana sih cara FOCS itu bisa ngubah dinamika gitu, dinamika politik di Afrika ya. Jadi terutama tuh dalam hubungannya sama negara-negara Barat gitu. Mungkin bisa dijawab Mas Farhan? Masih masih di mute Mas. Mungkin bisa di unmute dulu Mas. Oh iya betul, sorry sorry. Jadi Ah. kayak asosiasi ini udah ngebawa perubahan politik tuh cukup kayak besar ya di Afrika nih, karena kayak salah satu bentuknya nih buat Barat tuh kayak kayak mulai was-was sama pergerakan dari Tiongkok nih. Jadi kayak hubungan asosiasi yang apa ya, sorry, Tiongkok nih menawarkan pendekatannya berbasis kemitraan tanpa banyak syarat politik. Jadinya kenapa negara-negara Afrika tuh banyak yang setuju sama kayak cara berpolitiknya Tiongkok. Jadi seperti yang sering disertakan oleh negara-negara Barat, pendekatan yang fokusnya ini pada investasi infrastruktur, perdagangan, dan pembangunan ekonomi membuat banyak negara Afrika melihat kalau Tiongkok ini sebagai alternatif strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan Barat gitu. Hal ini juga telah memunculkan tantangan bagi Barat yang kini harus bersaing dengan pengaruh Tiongkok yang semakin kuat di kawasan tersebut. Selain itu, asosiasi ini juga memperkuat posisi tawar-menawar negara-negara Afrika karena mereka kini memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan mitra internasional. Namun dinamika politik ini juga kayak memunculkan perdebatan soal keberlanjutan utang dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok yang menjadi perhatian banyak pihak. Singkatnya, asosiasi ini telah menggeser arah hubungan Afrika dari pola tradisional ke pola multipolar yang lebih kompleks gitu sih Mas Diki. Oke. Mungkin eh satu pertanyaan lagi mungkin ya buat ngakhirin podcast ini gitu. Tanya ke Mas Rifki mungkin ya Bang Rifki ya. Eh, Menurut Bang Rifki gimana sih Bang persepsi masyarakat dari Afrika gitu? Dari POV-nya Bang Rifki maupun dari masyarakat Afrika dari kehadiran Tiongkok dan proyek-proyek yang dibiayai sama Tiongkok gitu. Silakan Bang. Jadi menurutku sendiri ini dan yang aku tahu ya, jadi perspektif masyarakat Afrika dari adanya kehadiran Tiongkok sama proyek-proyek ini cukup menuai pro kontra ya. Jadi ada di satu sisi banyak yang melihat sebagai peluang besar untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, sama investasi yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor kayak energi, transportasi, teknologi, dan lain-lain. Jadi kehadiran Tiongkok ini sebenarnya dianggap mampu mengisi kosongan yang sering diabaikan oleh negara-negara Barat. Namun ada juga kekhawatiran terkait utang yang bakal bisa membludak, ketergantungan ekonomi, serta kualitas proyek yang dihasilkan. Beberapa masyarakat lokal merasa terpinggirkan karena tenaga kerja Tiongkok sering lebih diutamakan daripada pekerja lokal itu sendiri. Selain itu, isu lingkungan dan transparansi dalam kesepakatan proyek juga banyak menimbulkan kritik di negara itu. Jadi secara keseluruhan perspektif masyarakat Afrika berada di antara apresiasi terhadap kontribusi Tiongkok dalam pembangunan
dan juga kekhawatiran tentang dampaknya yang jangka panjang. Itu sih paling jawabanku. Hmm, Mungkin buat mempersingkat waktu kita close aja langsung ya buat podcastnya. Mungkin bisa eh, aku tarik kesimpulan aja dari pertanyaan-pertanyaanku tadi. Jadi eh, dari pandanganku itu efisiensi adalah sebuah inisiatif yang kompleks dengan dampak yang luas, baik kepada Tiongkok maupun kepada Afrika, serta memiliki harapan dan tantangan masing-masing. Dalam kerjasama ini, yang pasti efisiensi merupakan salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Tiongkok di Afrika dan akan terus menjadi sorotan dalam hubungan internasional. Mungkin itu aja yang dapat kesimpulan dari kelompok kita gitu ya. Eh, Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.